بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. How are you children? Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita masih di bab yang ke-8 what a tall boy. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar tentang perbandingan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Namun sebelumnya perhatikan ada beberapa contoh ungkapan perbandingan yang biasa digunakan seperti tall. Kata tall artinya tinggi apabila ditambahkan dengan er di belakangnya menjadi taller, lebih tinggi. Fight ditambah dengan er di belakangnya menjadi father, artinya lebih gemuk. Kemudian handsome, tampan, ditambahkan mo sebelumnya diberikan kata mo artinya lebih menjadi more handsome, artinya lebih tampan. Beautiful ditambahkan dengan kata more di belakangnya menjadi more beautiful, artinya lebih cantik. Perhatikan yang ada di halaman 130, kita baca bersama-sama ya. Vice is fight. Vice adalah gemuk. Rani is father. Ulangi, Rani is father than Vice. Rani lebih gemuk daripada Vice. Kemudian selanjutnya, Uncle Johan is old. Uncle Johan adalah tua. Grandfather is older than Uncle Johan. Kakek lebih tua daripada paman Johan. Kemudian selanjutnya, Minnie is young. Minnie adalah muda. Arif is younger than Minnie. Arif adalah lebih muda daripada Minnie. Kemudian selanjutnya, Salma's hair is long. Rambut Salma adalah panjang. Nuri's hair is longer than Salma's. Rambut Nuri lebih panjang daripada rambut Salma. Kemudian selanjutnya, perhatikan gambar berikutnya. Sophia is beautiful. Sophia adalah cantik. Nina is more beautiful than Sophia. Nina lebih cantik daripada Sophia. Kemudian Pedro is handsome. Pedro adalah tampan. Faisal is more handsome than Pedro. Faisal lebih tampan daripada Pedro. Selanjutnya, Daniel is clever. Daniel pintar. Tania is clever than Daniel. Tania lebih pintar daripada Daniel. Vita is tall. Vita adalah tinggi. Tito is taller than Vita. Tito lebih tinggi daripada Tita. Ulangi, daripada Vita.
Anak-anak semuanya, ini adalah beberapa contoh ungkapan perbandingan yang ada di buku pada halaman 130 sebagai contoh. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di halaman 132. Perhatikan. Kemudian 133, 134, 136, dan 137. Tugas anak-anak semuanya tinggal menyalin apa yang didiktekan oleh Ustadz. Langsung mencatat di buku kalian yang biasanya di halaman yang kosong. Diisi biasanya ada titik-titiknya seperti pada halaman 132. Ada tanda kurung, kemudian di dalamnya ada titik-titik. Nah, jawabannya ditulis di situ. Mari kita mulai mengerjakan tugas latihan yang pertama. Pada halaman 132, Ustadz membacakan jawabannya, kemudian anak-anak semuanya menulisnya di buku ya. Yang pertama, nomor 1, write true. Tulis, perhatikan yang tulisan yang ada di atas gambar. Write true. Tulis benar dalam kurung T. Jadi anak-anak menulis tanda huruf T pada titik-titik apabila kalimat yang ada di belakang di soal tersebut benar, maka diberikan tanda T. Oh, false atau salah atau keliru, diberikan tanda F. Pada titik-titik apabila kalimat yang ada pada soal salah berdasarkan data yang ada pada gambar di halaman 132 tersebut. Baik anak-anak semuanya, mari kita perhatikan, mari kita membaca. Nomor 1, Mutia isti neden Rani. Mutia lebih kurus daripada Rani. Perhatikan gambarnya anak-anak semuanya. Siapa yang lebih kurus? Apakah benar Mutia lebih kurus? Benar. Maka kita tulis di titik-titik tersebut true atau tanda T. Kemudian nomor 2, Rani is younger than Mutia. Perhatikan gambarnya. Umur Rani lebih muda daripada Mutia. Perhatikan, umur Rani 10 tahun, adapun Mutia 9 tahun. Apakah benar tadi ungkapannya, kalimatnya? Pada nomor 2, Rani lebih muda daripada Mutia. Maka yang benar adalah false. Kemudian nomor 3, Rani is taller than Mutia. Rani lebih tinggi daripada Mutia. Perhatikan gambar, siapa yang lebih tinggi? Apakah Rani atau Mutia? Maka jawabannya adalah true. Kemudian yang keempat, Rani is more beautiful than Mutia. Rani lebih cantik daripada Mutia. Anak-anak bisa memperhatikan apakah ungkapan atau soal tersebut benar atau tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Maka jawabannya adalah false. Kemudian nomor 5, Mutia's hair is longer than Rani's. Rambut Mutia lebih panjang daripada rambut Rani. Perhatikan pada gambar siapa yang lebih panjang rambutnya. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah true. Selanjutnya anak-anak semuanya, perhatikan soal latihan yang ada di halaman 133. Fill in the space. Isilah tempat yang kosong pada samping gambar yang ada di halaman 133.
Sebagai contoh contoh ungkapan atau kata tall. Ada kata tall. Masih ingat anak-anak semuanya apa artinya tall? Artinya tall adalah tinggi. Kemudian perhatikan kalimat yang ada di bawahnya. Pedro is taller than Nina. Pedro lebih tinggi daripada Nina. Masih ingatkan expression to compliment, ungkapan untuk memberikan pujian. Maka ungkapan pujiannya adalah what a tall boy. What a tall boy. Sungguh dia seorang anak laki-laki yang tinggi. Maka mari kita mengerjakan tugas latihan yang pada gambar berikutnya. Antara Sophia dengan Nina ada kata beautiful. Apa artinya beautiful anak-anak semuanya? Beautiful adalah cantik. Maka ungkapan yang sesuai, agar supaya dicatat ya anak-anak semuanya, sebagaimana yang didiktekan sama Ustadz. Nina is more beautiful than Sophia. Nina is more beautiful than Sophia. Ditulis ya. Untuk ungkapan komplimennya, ungkapan pujiannya, what a beautiful girl. Sungguh dia anak gadis yang cantik. Selanjutnya, buka halaman 134. Clever. Ada ungkapan atau kata clever. Artinya pintar. Mari kita buat kalimat. Dina is clever than Bram. Dina lebih pintar daripada Bram. Maka ungkapan komplimennya, what a clever girl. Sungguh dia anak gadis yang cerdas atau pintar. Kemudian gambar selanjutnya, old artinya tua. Grandfather is older than uncle. Kakek lebih tua daripada paman. What an old man. Sungguh laki-laki yang sudah tua. Kemudian gambar berikutnya, jangan lupa anak-anak ditulis sebagaimana yang didiktekan ya. Handsome, tampan. Faisal is more handsome than Pedro. Faisal lebih tampan daripada Pedro. Kemudian ungkapan komplimennya, what a handsome boy. Sungguh dia seorang anak laki-laki yang tampan. Kemudian perhatikan masih di halaman 134 anak-anak semuanya. Ya, yang ada di kolom, perhatikan tugasnya find some idols. Temukan beberapa idola kalian. Sebagai yang sudah dicontohkan di sini, Lionel Messi. Namun Ustadz mengingatkan ke anak-anak semuanya, kita tidak boleh mengidolakan orang-orang kafir seperti Lionel Messi. Maka kita mengidolakan, nanti kita akan mencontohkan beberapa orang-orang terhebat daripada umat Islam. Tugasnya adalah make a compliment of them. Buatlah ungkapan pujian untuk mereka. Kita contohkan Abu Bakar ya. Abu Bakar adalah seorang yang pintar. Maka komplimennya adalah what a clever man. Sungguh dia seorang laki-laki yang pintar.
Kemudian Omar, maka komplimennya what a mighty man. Contohnya kalau Umar adalah seorang yang perkasa, maka komplimennya, ungkapan pujiannya, what a mighty man. Sungguh dia seorang laki-laki yang perkasa. Kemudian Utsman contohnya adalah seorang yang dermawan. Maka kita kata komplimennya adalah what a generous man. What a generous man. Sungguh dia seorang laki-laki yang dermawan. Sekali lagi anak-anak, agar supaya mencatat ya di bukunya sebagaimana yang didiktekan. Kemudian yang kelima, Ali. Ali contohnya kalau dia seorang pemberani, maka ungkapan komplimennya, pujiannya, what a brave man. Sungguh dia laki-laki yang pemberani. What a brave man. Sungguh dia laki-laki pemberani. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang ada di halaman 136. Sekali lagi anak-anak semuanya mencatat sebagaimana didiktekan sama Ustadz ya. Karena ini setelah selesai nanti videonya kalian diperintahkan untuk memoto kemudian dikirim ya. Make comparison based on the data. Buat perbandingan berdasarkan data yang ada di kolom halaman 136 ya. Number one is the example. Nomor satu adalah contoh. Perhatikan pada nomor satu berdasarkan data yang ada di kolom di atasnya. Oh, Aninda is older than Anggita. Aninda lebih tua daripada Anggita. Kenapa bisa lebih tua Aninda? Karena berdasarkan data yang ada di kolom, umur age Aninda 10 tahun, sedangkan age Anggita, umur Anggita 9 tahun. Kemudian kita kerjakan soal yang nomor 2. Yang siapakah artinya muda? Siapa kira-kira yang lebih muda antara Anggita dengan Aninda? Anggita age 9 tahun, kemudian Aninda 10 tahun. Maka yang lebih muda adalah Anggita. Maka comparisonnya, perbandingannya kita buat kalimatnya ya. Anak-anak tugasnya mencatat saja. Anggita is younger than Aninda. Anggita is younger than Aninda. Kemudian nomor 3, tall, tinggi. Kita perhatikan tingginya Anggita height 130 cm. Sedangkan Aninda tingginya 140 cm. 140 cm. Siapakah yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah Aninda. Maka ungkapannya dicatat. Aninda is taller than Anggita. Aninda is taller than Anggita. Kemudian nomor 4, thin, kurus. Siapakah yang lebih kurus antara Anggita dengan Aninda? Perhatikan berapa beratnya weight. Anggita weight 40 kg, sedangkan Aninda 35 kg. Siapakah yang lebih kurus? Maka yang lebih kurus adalah Aninda. Maka tulis ungkapannya. Aninda is thinner than Anggita. Kemudian nomor 5, short, pendek. Kita perhatikan siapa yang siapa yang lebih pendek. Kita perhatikan tingginya ya. Height 130 cm, Anggita 130 cm, sedangkan Aninda 140 cm. Berarti Anggita yang lebih pendek. Maka ungkapannya Anggita is shorter than Aninda. Anggita is shorter than Aninda. Kemudian fight, nomor 6.
fight. Siapa yang lebih gemuk? Kita perhatikan berat badannya. Weight 40 kg untuk Anggita, adapun Aninda 35 kg. Maka yang lebih gemuk adalah yang lebih berat badannya, yaitu Anggita. Anggita is farther than Aninda. Anggita is farther than Aninda. Anggita lebih gemuk daripada Aninda. Kemudian anak-anak semuanya, halaman 137. Ustadz bacakan. Say your compliment. Katakan pujian Anda. Number one is the example. Nomor 1 adalah sebagai contoh. Perhatikan. Andi is clever. Andi adalah pintar. Anak yang pintar. What a clever boy. Sungguh dia anak yang pintar sebagai komplimennya. Ingat lagi anak-anak, komplimen adalah ungkapan pujian ya. Kemudian nomor 2, Rina is beautiful. Jadi Rina adalah cantik. Maka ungkapan pujiannya adalah komplimennya. Anak-anak mencatat ya. What a beautiful girl. Sungguh dia seorang gadis yang cantik. Kemudian Dino is tall. Dino adalah anak yang tinggi. Kemudian komplimennya dicatat, what a tall boy. Sungguh dia seorang anak laki-laki yang tinggi. Kemudian Liliana's hair is long. Liliana's hair is long. Rambut Liliana adalah panjang. Kemudian komplimennya, what a long hair. Sungguh rambut yang panjang. Kemudian nomor 5, Rino is handsome. Rino anak yang tampan. Kemudian komplimennya dicatat. Ustadz bacakan, what a handsome boy. What a handsome boy. Sungguh dia seorang anak laki-laki yang. Anak-anak semuanya, untuk soal ini, untuk soal selanjutnya, tugas bagi kalian untuk mengerjakannya sampai nomor 5 ya. Memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang benar. Selanjutnya Ustadz tunggu kalian menulis jawaban yang sudah didiktekan tadi. Selanjutnya setelah selesai difoto. Ada berapa halaman tadi? Mulai dari halaman 132, 133, 134, 136, dan 137 difoto kemudian dikirim via Wafri. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.